Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tanya dan Konsultasi bersama Apoteker. Baiklah, seperti biasa di tangan saya sekarang sudah saya kumpulkan beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Kita akan bahas satu-satu secara detail. Baiklah, mari kita mulai. Baiklah, pertanyaan pertama dari akun Asudaki. Pertanyaannya, Fucoidan itu obat apa ya Bang? Terima kasih. Baiklah, Fucoidan ini udah saya bahas di video saya yang mengenai asam lambung ya. Nanti link deskripsinya saya simpan di akhir video. Tapi akan saya bahas secara singkat saja supaya tidak terlalu panjang. Jadi Fucoidan ini sebuah suplemen atau vitamin. Dia memiliki mekanisme untuk melebarkan mukosa lambung. Jadi Fucoidan ini termasuk dalam golongan-golongan vitamin untuk lambung ya. Jadi fungsinya dia buat apa sih? Melebarkan mukosa lambung. Dia melebarkan mukosa lambung supaya bagi penderita lambung yang memiliki asam lambung berlebih itu tidak mudah mengiritasi dinding lambung. Jadi Fucoidan ini fungsinya untuk mencegah iritasi pada dinding lambung seperti itu ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Di sini dari Wenang Ranisda, dari akun Wenang Ranisda. Di sini Bang, harga untuk vitamin neurotropik apakah mahal vitaminnya? Untuk vitamin-vitamin neurotropik seperti Neurosan B atau Neurobion, harganya tidak terlalu mahal. Kurang lebih satu tabletnya sekitar di antara 2000 atau 2500 tablet per tabletnya, antara 2000 sampai 2500. Jadi vitamin-vitamin neurotropik ini tidak terlalu mahal, jadi bisa dibeli oleh siapapun ya. Dan vitamin ini vitamin bebas terbatas, jadi bisa dibeli di apotek terdekat. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Bapak Cenik R bertanya tentang, saya penderita stroke, beberapa bulan ini tensi saya turun di 90/50. Apakah obat tensinya diminum terus? Makasih. Baiklah, Bapak Cenik R ini tensinya turun di 90 atau 50. Ini cukup rendah juga ya untuk penderita tensi. Di 90 atau 50 cukup rendah. Terus pertanyaannya, apakah obat tensinya harus terus diminum? Jawabannya, obat tensinya di stop dulu Pak. Kenapa di stop dulu? Di sini tensinya cukup rendah juga ya, di 90/50. Apabila obat tensi terus diminum dalam keadaan tensi rendah, maka tensi akan semakin rendah dan itu sangat membahayakan. Jadi harus di stop dulu. Tetapi rekomendasi saya adalah Bapak harus cek terus tensinya. Jadi tensinya terus dicek. Bila terlihat tensi naik dan tinggi, maka obat tensinya harus dilanjutkan Pak. Tetapi ketika tensi sedang turun rendah, obat tensi bisa di stop dahulu. Tapi tetap ya Pak ya,
tensi harus terus dicek, tidak boleh lewat gitu, tidak boleh nggak perlu dicek, jadi harus dicek terus tensinya. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya. Atas akun Atlas, tangan saya agak kesemutan, apakah kekurangan vitamin neurotropik? Baiklah, biasanya memang bila kekurangan vitamin neurotropik sih, gejala awalnya memang tangan kesemutan, tetapi rekomendasi saya sih Bapak lebih baik datang dulu ke dokter, biar dokter yang mendiagnosa apakah ini benar kesemutan karena kekurangan vitamin neurotropik atau apa. Jadi ke dokter dulu aja Pak ya, dicek dulu oleh dokternya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih dari akun Cenik R, Bapak Cenik R ya. Selamat sore Mas, makasih penjelasannya. Saya ingin tanya, jika rutin konsumsi obat sesuai resep dokter, apakah aman buat tubuh kita? Saya penderita stroke dan ada obat dari dokter saraf dan ada obat juga dari dokter jantung. Baiklah, pertanyaannya Pak Cenik R ini mungkin bila banyak minum obat apakah aman untuk tubuh? Sebetulnya Pak, definisi obat itu adalah racun. Jadi sebetulnya bila terlalu banyak makan obat, maka kerja ginjal itu akan semakin berat. Jadi nggak apa-apa sih obat dalam kondisi Bapak ini kan memang harus diminum. Ada obat dari dokter saraf, ada obat dari dokter jantung. Tentu saja sih obat harus perlu diminum ya Pak ya, tidak boleh di stop. Tetapi dalam kasus ini lebih baik Bapak banyak minum saja, banyak minum. Memang sih bila banyak minum kan jadinya banyak ke toilet, buang air kecil, nggak apa-apa Pak, lebih baik banyak minum supaya ginjalnya bersih. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dari akun Askia. Pertanyaannya, OGB itu obat generik bukan? Ini pertanyaan yang bagus ya dari Aski. OGB itu kepanjangan dari obat generik berlogo. Jadi pertanyaannya OGB itu obat generik atau bukan? Jawabannya adalah obat generik. Tetapi perbedaannya dengan obat generik biasanya, OGB ini ada logonya. Makanya kepanjangannya OGB, obat generik berlogo. Ini ada logonya. Harganya pun murah, tidak semahal obat paten. Jadi terjawab ya, OGB itu adalah obat generik tetapi memiliki logo. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Darkless. Pertanyaannya, sama tidak FG dengan Degirol? Oke. Ada persamaan, jawabannya ada persamaan, ada juga perbedaannya di antara dua obat ini ya, dua obat FG dan Degirol ini. Persamaannya, dua obat ini sama-sama untuk radang tenggorokan. Persamaan keduanya, dua-duanya sama-sama diminum dengan cara dikemut seperti permen ya, dihisap seperti permen. Perbedaannya FG itu adalah obat antibiotik, jadi tidak bisa dibeli sembarangan dan harus dengan resep dokter. Sedangkan Degirol ini adalah obat bebas dengan lambang lingkaran hijau, jadi Degirol ini bisa dibeli bebas di apotek tanpa resep dokter. Itu sih perbedaannya. Tapi persamaannya sama-sama untuk radang, sama-sama dikemut atau dihisap seperti permen, tetapi perbedaannya itu ya, FG itu antibiotik sedangkan Degirol itu obat bebas. Baik, terjawab ya untuk akun Douglas.
Kita lanjut, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Bapak Cenik R. Bapak Cenik R ini langganan saya. Bagus sih. Bapak Cenik R ini kan sering bertanya, memang bagus. Lebih baik, memang channel ini kan dibuat untuk memberikan konsultasi obat, jadi siapapun boleh bertanya ya, bebas, tidak terbatas. Bapak Cenik R, ini pertanyaan terakhir. Maaf, apakah benar obat nyeri ada efeknya ke ginjal jika dipakai dalam jangka panjang, Mas? Makasih. Seperti yang tadi saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya, memang sih definisi obat itu adalah racun. Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh itu kan harus ada yang dikeluarkan, dan rata-rata beberapa obat kan memang dikeluarkannya itu lewat ginjal. Jadi masukan saya sih, minum obat sih nggak apa-apa, tetapi jangan lupa minum air putih yang banyak supaya ginjalnya tetap bersih, tetap sehat. Jadi memang sih dari pertanyaan ini, memang obat nyeri ada efek ginjal, ada. Bila Bapak nggak banyak minum, justru itu akan memberikan efek ke ginjal. Jadi rekomendasinya banyak minum air putih, minimal sehari 2 liter, terbagi ya, misalkan pagi 2 gelas, siang 2 gelas, sorenya 2 gelas, sebelum tidur minum juga, jadi supaya ginjalnya dalam keadaan baik dan sehat. Oke, itu pertanyaan terakhir. Cukup panjang untuk video kali ini. Bila teman-teman suka dengan video ini, bisa like ya, bisa like. Bila teman-teman baru join dengan channel ini, bila belum subscribe bisa subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa protokol kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, gunakan masker saat berada di luar rumah. Bila teman-teman ada pertanyaan seputar obat-obatan, bisa langsung aja komen di kolom komentar. Saya tunggu pertanyaannya. Oke, saya Timothy. Bye.